Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penjelasan ujian praktek fisika di tahun 2021 bagi kelas 12, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tentunya ada hal yang khusus yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, disiapkan alat tulis ya untuk mencatat hal yang sangat penting terkait dengan petunjuk serta bentuk laporan praktikumnya seperti apa. Baik, kita saksikan slide berikut ini. Jadi anak-anak, untuk tahun 2021 ini kalian tentunya spesial melakukan ujian praktek di rumahnya masing-masing. Baik, pertama-tama kita sampaikan tentang materinya. Untuk praktek ini saya tidak terlalu banyak ya berkaitan dengan percobaan getaran harmonis, yaitu dengan menggunakan ayunan sederhana. Juga nanti diupayakan menggunakan peralatan atau alat-alat yang sudah ada di rumah ya, seperti tali, gantungan ya, atau benda-benda yang sekiranya bisa dibuat beban. Sebagai petunjuk ujian praktek fisika kali ini ya, sekali lagi untuk menjalankan protokol kesehatan, praktek ini akan dilakukan secara individu di rumahnya masing-masing sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah. Ya, tentunya nanti dengan setelah tahu pemberitahuan ini, penjelasan ini, maka kalian bisa melakukan persiapan ya. Baik kegiatan mulai persiapan, kemudian nanti merangkai alat percobaan, pengambilan data, pencatatan, itu harus didokumentasikan untuk dibuat laporan serta videonya. Tentunya nanti dalam penyampaian video kalian harus menyebutkan nama lengkap, kelas, serta nomor ujian ya, atau nomor urutnya. Kemudian juga ada rambu-rambu pembuatan video yang sudah edit ya, sudah diediting, itu diupload di channelnya YouTube masing-masing, itu tidak lebih dari 5 menitan anak-anak ya. Ya, jangan terlalu sedikit juga, jangan terlalu panjang ya, 5 menit sudah, saya kira sudah bisa mengakomodir dari persiapan sampai dengan pengambilan data ya. Kemudian nanti membuat laporan seperti format yang nanti akan saya sampaikan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam ujian praktek ini ada bentuk penilaian ya. Nah, tentunya oleh karena itu nanti setidaknya pembuatan video kalian harus bisa mencakup ke-8 aspek ini ya. Jadi meliputi kelengkapan alat dan bahan ya. Kemudian merangkai alat percobaan dengan baik, dengan benar, mengukur panjang dan menghitung waktu saat percobaan dengan benar ya. Jadi untuk mengukur panjang kalian siapkan roll meter atau meterannya penjahit itu ya. Kemudian bisa juga untuk menghitung waktu kalian bisa menggunakan stopwatch dari HP ya. Lupa HP-nya dipakai untuk rekam ya. HP yang satunya bisa pakai
pinjem ya, atau stopwatch satunya bisa menggunakan jam tangan juga bisa ya. Tapi mungkin lebih mudahnya pakai yang stopwatch dari HP ya. Kemudian untuk mencatat data hasil pengamatan ya, jadi ini kalian harus nanti perhatikan tabel apa saja yang harus didapat ya, nanti di slide berikutnya ada. Juga menghitung nilai gravitasi ya, jadi siapkan kalkulator atau juga bisa menggunakan kalkulator dari HP. Persamaannya juga sudah ada ya. Membuat laporan percobaan dengan sistematika yang benar. Jadi sistematika yang sudah ada tinggal kalian salin dan bisa dikembangkan dengan tidak merubah inti dari sistematika ini. Dan nanti ada pembuatan video dokumentasi itu dan diupload ke channel YouTube itu, ke channel YouTube-nya sendiri-sendiri ya, kecuali nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian pada saat kalian menjelaskan ya, atau pada saat presentasi video itu dengan gambar yang bagus, suara yang jelas ya. Oleh karena itu berkaitan dengan ini kalian harus siapkan setidaknya memori yang cukup. Jangan sampai ketika kalian melakukan presentasi pembuatan video kemudian memorinya kurang ya, itu kan merugikan kalian sendiri. Gitu anak-anak ya. Selanjutnya baik, akan saya sampaikan sistematika laporan. Ya, sistematika laporannya itu tentunya diberi judul ya. Judulnya itu menentukan nilai gravitasi dengan ayunan sederhana. Jadi nilai gravitasinya tentunya berbeda-beda ya. Si A misalnya tinggal di daerah Triorejo, si B tinggal di daerah Gunung Sari, si C di Bukit Palma, dan seterusnya. Ada yang di Puncak Marina, mungkin barangkali ya. Jadi itu nanti sesuai dengan hitungan atau percobaannya. Nah ini anak-anak, ini ya kalian betul-betul persiapkan dan dicatat untuk sistematika laporan. Setelah judul adalah tujuan. Ya, tujuannya jelas, menentukan percepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Ya. Nah, alat dan bahan yang harus kalian sediakan, statip dan klem ya. Jadi nanti bisa lihat gambarnya. Ini tidak harus statif yang seperti yang di lab laboratorium fisika ya, tapi kalian bisa menggunakan istilahnya penyangga ya, penyangga atau semacam tiang yang model T atau L itu ya, yang bisa nanti digunakan untuk menggantung beban ini ya, menggantung beban tali ya ini, sehingga kurang lebih nanti bisa ada jangka 1 meter lebih ya ketinggiannya anak-anak ya. Kemudian ada timbangan neraca digital atau manual. Ini tujuannya apa? Untuk menghitung massa atau beban dari 5 buah itu. Bebannya sendiri ya. Misalkan ada bola yang enggak kecil, bola agak besar. Nggak harus bola, misalkan pakai batu ya, batu yang enggak kecil, agak besar ya, sampai 5 macam itu. Nah itu kalian timbangi. Timbangannya mungkin bisa pinjam atau nunut sebentar ya istilahnya, terus dicatat timbangannya. Hanya sekali untuk mengukur timbangannya. Gitu. Oke, jelas ya, ini untuk alat dan bahan. Ya, talinya bisa menggunakan tali yang cukup, bisa tali benang ya, atau kemudian kalau tali layang-layang mungkin terlalu kecil anak-anak ya, banyak yang cukup lah ya, biar mudah kalian saat pengukurannya.
Selanjutnya yang ketiga, ini dulu ya, ini gambarnya ya. Ini gambar ya kurang lebih begini. Jadi ada penggantung ya, ini benang atau talinya di sini. Nah, ini beban. Ya, bebannya di sini. Nah, nanti diharapkan ini nanti kalian ayunkan ya. Ayunkannya jangan terlalu lebar simpangannya ya. Ya, kalau terlalu lebar nanti jangan langsung diukur. Setelah beberapa getaran tenang baru kalian ukur, dihitung. Ingat yang dihitung adalah 1 kali getaran ya. Jadi ke sana kembali 1, ke sana kembali lagi 2 ya. Jadi itu hitungannya. Nanti tidak boleh keliru. Selanjutnya, nah ini prosedur kerja. Ingat, ini penting. Pada saat kalian membuat prosedur kerja atau langkah-langkah percobaan ini saya berikan menggunakan kalimat pasif ya, kalimat perintah. Ya. Letakkan perangkat statif ya, tiang atau penyangga di tepi meja seperti gambar. Nah, waktu kalian membuat laporan, kalimat ini harus dirubah menjadi kalimat aktif. Saya ulangi lagi, ketika kalian membuat laporan praktek, prosedur kerja atau langkah-langkah percobaan ini, ya kata-kata ini harus sudah kalian ganti dengan kalimat aktif. Itu menandakan bahwa kalian itu yang melaksanakannya. Contoh yang nomor 1 ini. Ya, jadi ini kan letakkan, itu kan masih perintah. Jadi nanti diganti dengan meletakkan, ya pakai imbuhan me ya, meletakkan perangkat. Yang ini berarti mengikatkan tali, ya gitu, mengukur dengan penggaris dan seterusnya, anak-anak ya. Itu ingat di prosedur kerja. Nah, di sini ada mengulangi 5 kali ya. Setiap percobaan dengan beban 1 itu diulangi sampai 5 kali. Nah, ini pada saat ayunkan penggantung beban kira-kira simpangannya 5 cm ya, jadi tidak terlalu tinggi, sedang aja terus lepas. Setelah kelihatan agak stabil baru kalian ukur dengan stopwatch 1 putaran, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Ya. Itu ulangi sampai, dan jangan lupa dicatat di laporannya. Di datanya ini, data atau tabel data pengamatannya di sini. Ya, ini adalah tabel data pengamatan. Nah, ini sudah saya buatkan misalnya ini. Ketika menggunakan M1 berarti menggunakan beban misalnya M1 misalnya yang kecil, bola kecil atau yang batu kecil ya, yang sudah kalian ukur bebannya di sini diisi ya, misalkan berapa? Misalkan 20 gram atau misalkan 40 gram ya, diisi. Ya, hasil penimbangan kalian. Nah, panjang talinya tadi kalian gunakan berapa tadi? 1 meter atau 100 cm ya. Nah, tadi jumlah ayunannya itu berapa? Ya. Nah, stopwatch-nya tuh menunjukkan berapa kali. Jadi ini jumlah ayunannya tadi berapa kali? 10 kali ya. Ya, jadi itu. Kemudian waktunya. Nah, baru ini yang kolom terakhir percepatan gravitasi, ini nanti kalian gunakan rumus. Nah, sebelumnya tadi menghitung periode dulu ya. Periodenya itu T per N ya. Waktu yang dibutuhkan untuk sekian kali getaran tadi ya. Itu adalah namanya periode. Gitu. Berapa detik. Sedangkan rumus gravitasinya, menentukan gravitasinya pakai rumus ini ya. 2pi per T kuadrat dikali L. Nah, Pi-nya gunakan 3,14. Periodenya dari data yang sebelumnya, L-nya panjang tali tadi. Sehingga nanti tiap-tiap kolom ini nanti kalian
dapatkan nilai G-nya ya. Tiap-tiap kolom ini akan kalian dapat nilai gravitasinya yang nanti terakhir bisa di rata-rata ya. Kenapa Pak ini harus diulang beberapa kali Pak? Untuk mendapatkan hasil yang valid, hasil yang lebih baik ya. Kalau ada data yang terlalu mencolok selisihnya, itu ada kemungkinan ada yang error ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini tadi rumusannya diingat-ingat ya, segera dicatat. Nah, kemudian saya ingin di analisis data ini berisi penjabaran tentang hasil perolehan nilai gravitasi yang kalian lakukan ini dianalisis ya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kemungkinan penyebabnya. Nah, di sini kalian dilatih untuk berliterasi ya. Jadi memberikan analisis data itu ya harus bisa menguraikan, menjabarkan ya dengan meninjau tadi faktor-faktornya yang mempengaruhi gravitasi itu apa, kemudian kemungkinan penyebabnya apa ya dari data hasil percobaan kalian. Nah, ini di analisis data. Ini di sini akan kelihatan siswa yang paham ya dengan konsep gravitasi dengan yang masih belum dengan percobaan ayunan sederhana ini. Kemudian yang penting lagi lah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus mencantumkan atau menjawab daripada tujuan ya. Hasilnya adalah berupa kesimpulan daripada tujuan tadi di atas ya. Jadi nanti bisa disampaikan, oh ternyata gravitasi di tempat tinggal saya jalan, misalkan jalan Triorejo berapa, nilainya sekian. Nah, kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam percobaan ini bagaimana, atau mungkin bisa disarankan untuk percobaan selanjutnya untuk praktikum seperti ini bagaimana. Itu bisa dituangkan di kesimpulan. Ya. Begitu. Anak-anak, selanjutnya nah, jangan lupa setelah kalian bisa menganalisis data kemudian membuat kesimpulan, maka kalian pun harus menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. 3 pertanyaan ini kalian uraikan ya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nilai percepatan gravitasi tersebut. Nah, coba dicek persamaannya ya. Jadi faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nilai percepatan gravitasi. Yang kedua, bagaimana dengan hasil nilai G dengan massa yang berbeda-beda tadi. Makanya tadi saya gunakan 5 massa yang berbeda ya, beban yang berbeda. Itu bagaimana dengan nilai gravitasinya ya? Kalian jawab, kalian jelaskan di sini. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengaruh panjang tali. Ya, dalam percobaan ini misalkan talinya kurang dari 1 meter atau mungkin lebih dari 1 meter. Ya. Itu mungkin kalian bisa mencoba menguranginya misalnya menjadi 80 cm atau mungkin ada yang ditambah jadi 120 cm ya. Perlu dicoba untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan praktikum secara individu ya. Jangan lupa segala sesuatunya harus dipersiapkan lebih dini sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian berhasil.